بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك أن تدعو مع الله أحدا، فقال: فلا تدعوا مع الله أحدا. وطلبك من الله شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم عبادة، والله نهاك أن تشرك في هذه العبادة أحدا. فإذا كنت تدعو الله أن يشفعه فيك فأطعه في قوله تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا. وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون والأولياء يشفعون والأفراد يشفعون. أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه، وإن قلت لا بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله. Di syubhat sebelumnya berkaitan tentang syafaat, adalah kita atau musannif rahimahullah mengingkari maksud dari mereka berdoa kepada penghuni kubur bersandar dengan maksud syafaat. Maka mereka menanyakan apakah kita mengingkari syafaat Muhammad SAW. Kita katakan tidak, dan kita yakini bahwasanya dia adalah asy-syafi', memberi syafaat dan musyaffa', diberi izin pada syafaat tersebut. Dan kita berharap pada syafaat Nabi Muhammad SAW. Iya, dengan melakukan atau mengambil sebab-sebab syar'iyah. Dengannya kita mendapatkan syafaat Nabi SAW, seperti doa sehabis azan. Itu bagian dari sebab kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat. Kemudian pula sebab yang paling agung untuk mendapatkan syafaat Nabi SAW adalah tauhid. Sebagaimana Nabi SAW tatkala ditanya, siapakah manusia yang paling berbahagia dengan syafaatmu? Kata Nabi SAW, as'alun nas bi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Bahwasanya manusia yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat itu seorang yang mengatakan la ilaha illallah dalam keadaan dia ikhlas. Jadi kita meyakini akan syafaat itu ada, dan kita berharap dengan menempuh sebab-sebab, tidak dengan berdoa kepada Nabi SAW, ya Rasulullah ishfa'li. Karena hakikat dari itu adalah doa yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala ketika kita meminta kepada Nabi. Namun kita meminta kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala yang memiliki syafaat itu. Nabi yang memberi syafaat kepada kita, memberi syafaat adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu beliau berikan dalil bahwasanya syafaat itu hanya milik Allah. Maka minta syafaat itu kepada Allah. Iya. minta syafaat itu kepada Allah Subhanahu wa taala.
sebagaimana disebutkan oleh musannif. Jadi itu mana dari warju syafa'atahu. Kata Allah, "Qul lillahi syafa'atu jami'an." Nah, di situ dalam tabligi ya, mungkin saya sebutkan kemarin, istihqaq itu salah. Tabligi maksudnya dalam milik, hanya milik Allah Subhanahu wa taala syafaat seluruhnya. Maka minta syafaat kepada Allah, minta supaya Nabi SAW ada syafaat kepada kita. Diberi izin untuk memberi syafaat kepada kita. Allahumma syafi'nahu fiyya. Kemudian berkaitan tentang syafaat di sini, ini tambahan dari penjelasan ini. Itu tidak semuanya dari syafaat itu terlaksana. Karena syafaat itu ada manfiyah, ada musbatah. Ada manfiyah, ada musbatah. Syafaat al-musbatah itu memiliki syarat tertentu, di antaranya apa disebutkan di sini, harus dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Seorang tidak bisa memberi syafaat kepada siapapun kecuali harus dengan izinnya. Harus dengan izinnya. Jadi izin untuk orang yang memberi syafaat. Asy-syafi'. Kata Allah, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni." Kalau di dunia syafaat itu dengan izin kauni itu sudah ada. Iya. Yang menjadi izin yang diinginkan di situ adalah izin syar'i. Jadi izin itu ada dua. Iya. Izin kauni dan izin syar'i. Izin kauni itu sudah terterapkan atau ada pada ketika di dunia. Jadi kalau orang datang kepada Nabi SAW misalnya, "Ya Rasulullah, ud'u Allah li." Iya. Kalau perempuan datang kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, berdoa kepada Allah SWT untuk menyembuhkan penyakitku ini." Maka Nabi kan berdoa. Iya. Sudah ada izin untuk meminta syafaat. Iya. Tinggal menunggu apa? Izin syar'i. Beri syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi keinginan untuk memberi syafaat sudah ada. Ini namanya izin kauni. Asy-Syafi' ada keinginan untuk memberi syafaat itu sudah ada di dunia. Yang bedanya di sini adalah ketika di akhirat itu izin dibutuhkan dua, izin kauni dan syar'i. Izin kauni dan syar'i. Ketika Nabi SAW datang kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala manusia meminta syafaat untuk disegerakan hisab. Iya. Maka Nabi SAW datang kepada Allah Subhanahu wa taala sujud kemudian memuji. Iya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis? "Ya Muhammad, irfa' ra'sak. Sal tu'ta." Ya. Ishfa. Perintah untuk apa? Ishfa. Minta syafaat. Harus ada izin dulu untuk minta syafaat. Tidak langsung minta. Itu syafaat. Izin lagi untuk memberi syafaat kepada siapa yang dikehendaki. Pada manusia saat itu. Jadi dua. Sekarang kalau mereka berdalil dengan hal seperti itu, syafaat, kepada siapa yang dibawa dari Nabi SAW, maka sangat jauh kalau mereka mengharapkan syafaat itu. Karena dibutuhkan dari dua izin. Pertama, izin untuk syafi' dulu, syafi' untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala syafaat. Dan kedua, izin untuk memberikan syafaat itu kepada manusia pada saat itu. Isba' menunjukkan apa? Ini izin kauniyah. Izin untuk apa? Keinginan untuk minta syafaat. Jadi ya Muhammad, isba' minta syafaat apa? Baru Nabi SAW minta kepada Allah, segerakan hisab ya Allah. Kata Allah SWT, itu syafaat.
Iya. Mintalah syafaat, kau akan diizinkan pada hari itu. Barulah Allah SWT mengizinkan, maka diteriakkanlah pembalasan hari. Iya. Jadi ini dia. Ini syaratnya izin. Mereka tidak ada. Langsung memastikan akan hal itu. Makanya mereka berharap. Dan izin yang kedua, ini berkaitan dengan tadi. Wala yashfa'u fi ahadin illa min ba'di an ya'dana Allah fihi. Ini ketika sudah diizin pada siapa yang diizinkan ini masyru'ulah. Iya, diizinkan dulu. Yaitu dengan apa? Wala yashfa'una illa liman irtada. Orang yang minta syafaat untuk diberikan syafaatnya harus dengan izinnya, yaitu harus dengan ridho Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang diberi syafaat. Sedangkan orang yang berbuat syirik itu tidak ada syafaat untuknya. Bahkan sembahan-sembahan mereka yang mereka sembah itu yang akan memberikan syafaat itu ternafikan. Wala yamliku alladziina yad'una min duni syafa'ah. Sembahan-sembahan mereka yang mereka sembah itu tidak memiliki apa-apa dari syafaat. Inilah syafaat yang diinginkan, yang diyakini oleh kaum musyrikin pada sembahan-sembahan mereka. Maksudnya kelak mereka akan memberikan syafaat di sisi Allah SWT kepada kami, menyelamatkan kami. Jadi kita tidak mengingkari syafaat itu, tetapi kita meminta syafaat itu kepada Allah dan kita yakini Nabi SAW memberi syafaat dan dia akan diberi syafaat diizinkan Allah SWT pada syafaat itu. Maka kita minta kepada Allah supaya Nabi SAW diizinkan untuk beri syafaat kepada kami. Makanya dengan doa seperti itu, Allahumma syafi'hu fiyya. Bukan kita katakan ya Rasulullah syafi'ni. Dalam keadaan Nabi SAW sudah mati. Kalau ada yang tanya, apa kemarin orang-orang mujahid, dikatakan dia meninggal tapi dia masih hidup. Apa ayatnya? Yang ada di surah Al-Baqarah, wala takunu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Bahkan dia hidup tapi kita tidak tahu lihat. Apa kita jawab? Rasulullah SAW meninggal tapi dia di rafiqil a'la, lebih tinggi daripada derajatnya, tapi kita dilarang untuk hal itu. Meminta kepada Nabi SAW sudah meninggal. Tapi pertanyaannya, ketika hari kiamat nanti bagaimana? Datang kepada Nabi, ya Rasulullah, isma'li ila Rabbi, dalam hadis. Berarti berdoa. Bagaimana jawabannya? Bagaimana jawabannya? Sama dengan perkara di dunia. Kalau seorang datang kepada Nabi SAW dalam keadaan Nabi SAW mampu, itu bermakna doa. Doa kepada Allah SWT, datang kepada Rabb, minta izin untuk memberi syafaat, minta syafaat, dan minta izin untuk diberikan izin untuk memberi syafaat. Sama juga di dunia. Kalau orang datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, Habibullah datang, ya Rasulullah, doakan ibuku untuk masuk Islam. Sama bermakna doa namanya. Doa dalam keadaan dia hidup dan dia mampu untuk melakukan itu. Sekarang kalau Nabi SAW mati, apa yang kau harapkan? Apa yang kalian harapkan dari situ? Allah SWT melarang kita berdoa kepada mayit. Itu kesyirikan. Terlebih kalian yang harapkan dari syafaat itu akan terjadi. Karena syarat syafaat al-musbatah itu dipersyaratkan salah satunya adalah izin Allah SWT terhadap siapa yang diberi syafaat dari bawahnya, yaitu orang yang bertauhid, tidak jatuh dalam kesyirikan. Yang kedua juga adalah sembahan kalian yang kalian sangka dari malaikat ini, itu tidak bisa memberi syafaat sebagaimana kalian sangka sampai Allah SWT izinkan. Sembahan kalian, wala yamliku alladziina yad'una min dunihi syafa'ah. Di dalamnya wala yashfa'una illa liman irtada, ini malaikat yang kalian sangka. Inilah syafaat yang al-manfiyah yang mereka sangka akan mereka dapatkan, padahal hakikatnya ternafikan dengan
tidak terpenuhi dari dua syarat itu. Dari dua syarat itu adalah izin, yaitu ridha Allah SWT masyhula, kemudian izin lagi terhadap untuk musyaffa', diberi izin untuk beri syafaat padanya. Terlebih satu lagi, belum tentu ada izin untuk asy-syafi'. Sebagaimana Nabi SAW datang, kata Allah, isfa'. Ini izin. Antum mau datang langsung kepada Allah, langsung bilang, ya Allah. Nabi datang, bersujud, berdoa, memuji Allah SWT. Setelah itu baru Allah izinkan, isfa', minta syafaat. Sebenarnya antum mau datang langsung kepada Allah SWT, bilang, selamatkan dia. Dia sudah menyembelih untuk saya. Gitu. Itu syafaat tidak akan terlaksana. Bahkan dalam ayat dikatakan di surah Al-Ahqaf, wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Lihat, kalau dibangkitkan manusia akan menjadi musuh. Wa kanu bi ibadatihim kafirin. Mereka akan mengingkari semua mereka semua itu mengingkari mereka dari apa yang mereka ibadah kepadanya. Malaikat disembah, berlepas diri. Para nabi disembah, berlepas diri. Apa yang diharapkan? Mau syafaatnya, dia saja berlepas diri. Jadi tidak ada. Jadi ini tambahan dari apa yang telah berlalu. Kemudian terakhir di situ saya fa'atlubu, itu bukan fi'il amr, fa'atlubu itu yang cukup. Jadi kalau syafaat itu sudah kita tahu hanya milik Allah dan tidak terjadi kecuali izinnya, dan Nabi SAW tidak akan memberi syafaat kepada wala yushaffa' an-nabi SAW wala ghairuh fi ahadin hatta bi'idnillah fi. Ini tiga, ya kan? Kemudian wala ya'lan illa li ahli tauhid. Ini juga. Maka kalau kita sudah tahu ini, tabayyana laka anna syafa'ata kullaha lillah fa'atlubuha, maka saya minta syafaat itu kepada Allah. Allahumma syafi'hu fiyya wa la tuharrimni syafa'atahu. Itu doanya. Ya, langsung kepada Rasulullah, kepada siapa? Langsung bilang ya syafi'i Allah. Sa'adbahu laka baqar ibil. Demi mendapatkan syafaat yang tidak akan dia dapatkan. Tidak akan dia dapatkan. Baik. Kemudian di syubhat yang ke-6 ini, itu tambahan penjelasan ya, karena mungkin ada iskal sedikit tentang hal tersebut. Kata beliau, fa'in qala an-nabi mu'tiya syafa'at wa ana atlubu mimma atahu Allah. Nabi SAW diberi syafaat dan saya minta apa yang Allah berikan kepadanya. Apa yang Allah berikan kepadanya. Jadi maksud dari ini adalah Nabi SAW diberi syafaat, diberi izin untuk meminta syafaat, dan diberi izin untuk memberikan syafaatnya kepada siapa dari umatnya. Dan itu umumnya semua syafaat Nabi SAW, khasah ataupun yang berkaitan dengan bersyarikat dengan yang lain, Jadi mereka seperti itu. Kalau Allah memberikan syafaat kepada Nabi Muhammad SAW, seperti syafaatul uzma dan yang lainnya, diberi izin, maka mereka menganggap kalau begitu saya minta syafaat itu kepada Nabi, karena Nabi dikasih, ya kan? Begitu. Jadi jadikan syafaat itu seperti harta. Saya kasih kamu harta, si Arfan minta sama kamu, seperti itu dia. Jadikan syafaat itu seperti uang. Saya kasih kepada si A, maka si A minta kepada, atau si B minta kepada si A. Jadikan syafaat seperti itu, seperti harta saja, pemberian. Baik, kata beliau, jawabannya, anna Allah subhanahu wa ta'ala atahu syafa'ah. Memang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi SAW syafa'ah. Sebagaimana dalam hadis
dalam ayat menjelaskan bahwasanya Allah SWT akan diberi syafaat oleh Allah SWT, kemudian diberikan pada umatnya. Iya, syafaati min ummati ahli kabair, syafaati li ummati min ahli kabair, syafaatku untuk umatku dari pelaku besar. Ini syafaat. As'alun nas bi syafaati yaumil qiyamah. Iya, man qala la ilaha illallah. Begitu pula doa setelah azan kata Nabi SAW, halat syafaati, maka akan halal syafaatku untuknya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah SWT akan memberikan syafaat padanya. Namun kata beliau, Allah berikan syafaat wa naha, di situ apaan? Wa nahaka, terus anta da'u ma'allahi ahada, gitu. Ini majlis kelas apa sih? Nanti saya belajar kemarin dan perhatikan. Iya, cuma dengar faedahnya berarti. Baik. Kata beliau, Anna Allah atau syafa'a wa nahaka an tad'u Allah ahad. Jadi Allah berikan Nabi syafaat dan dia juga melarang untuk berdoa bersama Allah SWT dengan selainnya. Iya. Sebagaimana Allah firman, "Fala tad'u ma'allahi ahada." Apa hubungannya? Karena syafaat itu hakikatnya adalah tolak. Syafaat itu hakikatnya adalah tolak. Ada doa di situ, ada permintaan untuk memenuhi kebutuhan. Iya. Itu hakikatnya. Jadi Allah berikan syafaat kepada Nabi dan dia Allah melarang kita untuk berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan doa itu ibadah. Meminta kepada selain Allah. Dan meminta itu ibadah. Maka kata Allah, "Fala tad'u ma'allahi ahada." Kata beliau, "Faqalabuka min Allah." Jadi permintaanmu dari Allah, syafaat Nabi, syafaatnya Nabi, itu ibadah. Itu ibadah. Jadi permintaanmu itu ibadah. Kata beliau, "Wallahu nahaka an tusyrika fi hadhihi ibadah ahada." Dan engkau dilarang. Allah melarang untuk engkau menjadikan syirikat pada hal ini, itu ibadah tolak ini, permintaan bersama Allah dengan selainnya. Kata beliau, "Fa in kunta tad'u Allah." Jadi ketika engkau cocok. "Fa in kunta tad'u Allah ay yushaffi nabiyahu fika." Jadi kalau engkau berdoa kepada Allah SWT supaya Allah memberikan izin pada Nabi untuk memberi syafaat kepadamu, maka fa'atihu fi qawlihi, maka berikan pada ucapannya, karena Allah yang melarang. Fala tad'u ma'allahi ahada. Fala tad'u ma'allahi ahada. Jadi kita tidak minta kepada Nabi, karena permintaan itu ibadah. Iya, kita yakini Allah memberi syafaat kepada Nabi, tapi kita minta kepada Allah SWT supaya Nabi-Nya ini diberi izin untuk memberi syafaat kepada kita. Jadi kita minta kepada siapa? Kepada Allah, tidak kepada Nabi. Kita jelaskan seperti itu pada. Kemudian kata beliau, wa'id juga, fa inna syafa'ata utiha, syafaat itu diberi kepada selain Nabi. Fasahha anna al-malaikata yashfa'un wal awliya yashfa'un. Iya, dalam hadis, syafa'atil malaikah wan nabiyyuna was salihun wal mu'minun hatta lam yabqa illa arhamur rahimin. Malaikat memberi syafaat, para nabi memberi syafaat, orang-orang soleh memberi syafaat. Artinya syafaat, ada syafaat yang khusus untuk nabi, ada syafaat yang khusus untuk yang tidak khusus untuk nabi. Artinya berserikat dengan nabi yang lainnya, orang soleh, malaikat. Syafaat yang khusus untuk nabi itu seperti syafaat al-uzma, syafaat pertama kali masuk surga, ini syafaat yang khusus. Dan terakhir syafaat kepada pamannya. Itu dia
syafaat yang khusus. Yang lainnya bersyarikat. Syafaat pelaku dosa besar keluar dari neraka, masuk ke dalam surga, itu syafaat yang bersyarikat antara Nabi dan yang lainnya. Syafaat untuk orang yang berhak masuk neraka namun tidak jadi masuk, itu ada syafaat juga. Syafaat yang sama kebaikannya, syafaat yang angkat derajatnya di surga dan seterusnya. Ini syafaat bersyarikat dengan yang lainnya dengan Nabi SAW. Lihat. Wal afrad yashfa'un, anak kecil yang meninggal belum balik, itu juga beri syafaat. Sebagaimana dalam hadis. Nih, tidak mati seorang muslim, 3 orang dari anak kecil. Kemudian orang tuanya masuk neraka kecuali pasti akan dikeluarkan darinya melalui syafaat dari anak kecil itu. Lihat, jaminan. Tapi yang bunuh nanya. Nah, jangan sampai. Jadi ini jaminan. Jadi malaikat memberi syafaat, anak kecil memberi syafaat, para aulia, orang-orang mukmin memberi syafaat, orang soleh. Kata beliau, "Ataqul, apa kamu kalau seperti ini mau kau katakan, atauhum syafa'ah fa'atlubuha minhum?" Kalau sudah pasti seperti ini, masih mau kau bilang, "Oh, Allah beri syafaat kepada mereka, saya minta dari." Saya minta pada anak kecil, saya minta pada wali-wali, saya minta pada ini. Fa'in qulta hada, kalau kau bilang ini, raja'ta ila ibadati sholihin, kalau ini kan kembali kepada ibadah pada orang soleh, dia bilang gitu. Alladzi dzakara fi kitabihi. Wa in qulta la, kalau yang tidak, saya tidak akan minta. Ya kan? Kalau begitu lah, faqul wa in qulta la, batala qaul, maka ucapanmu batil dari apa yang kau sebutkan sebelumnya, itu atahu Allah syafa'a wa ya'tlubu mimma atahu Allah. Artinya, kalau kau berdasarkan seperti itu, maka harusnya kau minta juga kepada Sayyid Nabi. Kenapa kau minta kepada Nabi saja? Sedangkan meminta kepada Sayyid Nabi, kepada orang soleh, kau anggap itu adalah suatu apa? Suatu ibadah kesyirikan. Maka dia tidak punya pilihan. Dia tidak punya pilihan. Ya kan? Pilihan pertama, kalau kau katakan seperti itu, maka apakah kau juga akan meminta kepada yang lainnya? Dikatakan tidak. Karena ini bentuknya ibadah kepada orang soleh. Ya kan? Kalau bilang tidak, saya tidak akan minta. Kenapa bisa? Kenapa kau khususkan Nabi, sedangkan yang lain juga punya syafaat? Maka mereka tidak bisa jalan. Kecuali dia harus kembali kepada apa yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah tentang permasalahan tentang syafaat. Itu syafaat hanya milik Allah, maka minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia minta kepada Nabi, dia minta kepada selainnya. Dia minta kepada selainnya. Jadi bantahan untuk mereka katakan berdasarkan dengan keyakinan bahwasanya Nabi SAW diberi syafaat, maka saya minta kepada dia. Kita katakan yang lainnya juga diberi, kenapa minta? Sedangkan mereka meyakini minta kepada saya Nabi itu apa? Kesyirikan. Mereka tidak mau. Mereka tidak mau. Bisa? Baik. Sekarang masuk di syubhat yang kedua. Ibrahim. ثم قال ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا، حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، فقل له: إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، وتقر أن الله لا يغفره، فما هذا الأمر الذي عظمه الله وذكر أنه لا يغفره، فإنه لا يدري. فقل له: كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ Kata beliau, kalau ini syubhat yang ketujuh, kalau dia bilang saya tidak berbuat syirik pada Allah dengan sesuatu apapun, sekali-kali tidak, sama sekali tidak. Jadi aku dia tidak berbuat syirik.
Dia bilang gitu. Akan tetapi saya bersandar kepada orang soleh itu bukan kesyirikan. Ya, ini definisi sendiri. Oke. Makanya kata saya bilang, kalau begitu katakan untuknya. Kalau engkau sudah mengakui bahwasanya tidak boleh berbuat syirik, kamu tidak berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu dan tidak boleh itu berbuat syirik. Bahkan Allah SWT mengharamkan syirik dengan keharaman yang lebih daripada pengharuman yang lain seperti zina. Katakan seperti itu. Dan engkau juga meyakini bahwasanya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Kalau begitu, famada hadzal amr alladhi harrama Allah wa dzakara annahu la yaghfiruhu. Iya, kalau begitu, yang mana yang Allah SWT ampuni? Syirik seperti apa yang Allah tidak ampuni? Iya, seperti apa dobitnya? Antum sudah tahu. Antum katakan kalian tidak berbuat syirik dan kalian yakini syirik itu dosa yang tidak ampuni. Sekarang bagaimana dobitnya itu dosa yang tidak ampuni itu? Apa dia bilang? Fa'innahu la yadri. Dia tidak tahu. Dia tidak tahu. Artinya boleh tahu. Dia pasti katakan iltizam al-sholihin itu syirikan. Karena tidak tahu, makanya dia bilang iltizam al-sholihin itu bukan syirikan. Karena tidak tahu. Jadi kalau dia bilang seperti itu, dia tidak tahu. Maka faqul lahu. Kalau dia tidak tahu, katakan kaifa tadri'u nafsak? Atau kaifa tadri'u nafsak min asy-syirki wa anta la tadri? Bagaimana kau bisa katakan saya tidak berbuat syirik sedangkan kau tidak tahu kesyirikan? Dia kan? Dia bilang, ana la asyrik billah. Saya tidak berbuat syirik. Ditanya apa syirik? Bagaimana cara antum bisa tahu? Kalian tidak berbuat syirik sedangkan kamu tidak tahu apa itu syirik. Ya kan? Bagaimana kau bisa lepaskan dirimu? Saya kau tidak berbuat syirik sedangkan kau tidak tahu apa itu syirik. Ya. Sahabat saya bertanya, ya kan? Sa'altu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu Nabi sallallahu alaihi syirik. Mukhafatan dan aku afi. Karena takut. Ya kan? Yang sampai dia berbuat syirik, ini pertama dia tazkiyah dirinya, insyaallah. Kedua, dia tazkiyah dirinya sesuatu yang dia tidak tahu. Kata beliau, am kaifa yuharrimullah 'alaika hada? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengharamkan ini atasmu? Wa yadhkuru annahu la yaghfiruhu wa la tas'al anhu wa la ta'rifuhu. أتظن أن الله يحرمه أو يحرمه ولا يبين لنا. Bagaimana bisa? Kata beliau, bagaimana bisa Allah mengharamkan atas kamu ini dan menyebutkan bahwasanya ini adalah dosa yang tidak diampuni dan engkau tidak tahu tentang apa itu dan engkau tidak mengetahuinya, dan apakah kamu menyangka bahwasanya Allah memberikan, menjelaskan, mengharamkan kepada kita dan Allah tidak jelaskan apa yang diharamkan. Artinya bagaimana kau bisa berlepas diri dari kesyirikan sedangkan kau tidak tahu apa itu kesyirikan? Allah menjelaskan kepada kita bahwasanya syirik dosa yang dia diampuni. Diharamkan kepada kita kesyirikan, tidak boleh. Sedangkan kamu tidak bertanya apa itu kesyirikan. Kamu tidak tahu kesyirikan dan kau bilang saya tidak berbuat syirik. Harusnya datangkan dulu apa itu kesyirikan. Karena Allah SWT larang kita dari kesyirikan dan menjadikan dosa syirik itu dosa diampuni. Harusnya kamu bertanya. Tidak mungkin Allah cuma menjelaskan, cuma memberitahu kepada kita dosa yang tidak boleh syirik, namun Allah tidak menjelaskan bagaimana itu kesyirikan. Nabi tidak menjelaskan bagaimana itu kesyirikan, hakikat kesyirikan bagaimana. Tidak masuk akal. Artinya kalian berlepas diri dari kesyirikan dalam keadaan kalian tidak tahu kesyirikan. Makanya kalian bilang, saya bersandar diri kepada orang soleh dan itu bukan kesyirikan. Itu atau antum kalian tahu kesyirikan tapi sebatas apa yang secara umum saja. Seperti sujud di kuburan, sholat di situ, baru itu kesyirikan. Adapun bersandar menyandarkan hati kepada orang mati itu baru kesyirikan. Berarti pemahaman tentang kesyirikan itu apa? Kurang. Bagaimana bisa kau berlepas diri? Artinya jangan mentazkiyah diri. Nabi SAW saja berdoa, ya kan, dalam doanya itu dilindungi dari kesyirikan apa yang dia tahu dan kesyirikan apa yang dia tidak tahu.
Perhatikan. Lalu bagaimana engkau datang bila saya tidak berbuat syirik? Dosa yang paling ditakuti Nabi SAW kepada sahabatnya adalah syirik asghar. Ini syirik asghar. Bagaimana syirik akbarnya? Bagaimana syirik akbarnya? Perhatikan. Lalu engkau datang bila saya tidak berbuat syirik, dan engkau menyatakan iltija ila sholihin, itu bukan kesyirikan. Dari mana? Dari mana? Jangan. Kalau nama itu bisa berubah. Tapi kita tahu bagaimana hakikat kesyirikan itu. Karena kita ganti perbuatan itu bukan kesyirikan, tapi hakikat perbuatan itu kesyirikan. Makanya jangan lihat namanya, jangan lihat definisinya saja. Lafadznya dan seterusnya. Tapi kita tahu bagaimana makna kesyirikan itu. Sebab itu juga tauhid. Ya, sampai kita anggap diri kita bertauhid, ternyata kita salah dalam menerapkan hakikat tauhid. Seperti orang-orang dari al-bid'ah. Dikatakan tauhid itu apa? Nafi sifat. Tauhid apa? Nafi sifat. Orang aja yang datang di zaman beliau, apa yang katakan tauhid itu menyerahkan sedikit ibadah kepada orang soleh. Syirik itu adalah sekedar mencintai orang soleh. Apa yang bilang begitu? Kalau antum datang dulu di situ mendengarkan, buka hatinya antum untuk mengambil ilmu, sudah sesat. Sesat. Jadi mengambil dari ilmu seperti itu, pemahaman seperti itu sumbernya ada. Jangan mengambil dari definisi sendiri, kemudian dicocokkan dengan perbuatan atau keyakinan kita. Jadi itu kesimpulan dari syubhat ini. Ya. Ini syubhat sebenarnya satu, cuman baik kuat gitu. Kemudian dihitunglah jadi banyak syubhat. Cuman kalau beliau tiga yang pertama itu yang paling susah, dan alhamdulillah sudah dijawab oleh musannif, dan apa yang setelahnya juga itu akan mudah untuk kita. Baik, insyaallah selanjutnya kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.